Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang bab yang ke-204. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu istihbabi, bab tentang anjuran ja'li an-nawafil, menjadikan solat sunnah fil bait, di rumah, sawa ar-ratibah, baik itu solat sunat rawatib, solat sunat yang ada kaitannya dengan solat wajib, solat sunat yang dikerjakan sebelum solat wajib, atau solat sunat yang dikerjakan setelah solat wajib, wa ghairaha, ya, dan juga selainnya, artinya solat sunat secara umum. Wal amru, dan perintah bitahawul, untuk berpindah, linnafilah, untuk mengerjakan salat sunnah, min maudhi'il faridah, dari tempat kita melaksanakan salat wajib, awil fasl bainahuma, atau dipisahkan antara salat wajib dan salat sunnah, bi kalamin, dengan perkataan, ya, dengan perkataan. Jadi judul bab ini menjelaskan kepada kita ada beberapa masalah penting yang akan kita jelaskan insyaallah berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu pertama tentang anjuran salat sunat itu sebaiknya di rumah, dan salat sunat ini secara umum, dan akan ada penjelasannya beberapa pengecualian, dan juga perintah untuk memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah, jangan dikerjakan langsung, ya, setelah selesai sholat wajib langsung sholat sunnah. Bagaimana cara memisahkannya? Ya, di sini dikatakan dengan berpindah tempat. Nanti ada penjelasannya bahwa pindah tempat ini yang paling bagus kalau pulang ke rumah, ya. Atau kalau tidak bisa pindah ke rumah, pindah tempat, tidak bisa pulang ke rumah, atau tidak ada tempat di dalam masjid yang memungkinkan kita untuk pindah, maka paling tidak dipisahkan dengan perkataan, bicara dulu, ya. Apa dalil-dalil yang menjadi dasar Imam Nawawi rahimahullahu taala sampai menyebutkan judul bab ini? Ya, ini insyaallah yang akan kita kaji dalil-dalil dan hadis-hadis beliau yang ada dalam bab ini. Untuk menjelaskan masalah-masalah yang telah kita isyaratkan tadi, Imam Nawawi rahimahullahu taala sebutkan 4 hadis, ya, ada 4 hadis yang akan kita bahas insyaallah secara singkat, yang dan waktu cukup. Pertama, hadis yang ke-1128, An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, fa inna afdalas salati, karena sesungguhnya afdal salat yang paling afdal adalah salatul mar'i fi baitihi, salatnya seorang laki-laki di rumahnya, illal maktubah, kecuali kalau salat wajib. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis pertama ini, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Pertama, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah, ya, sallu. Ini perintah menunjukkan penekanannya, ya, penekanan. Walaupun perintah ini tidak sampai wajib, berdasarkan penjelasan sesudahnya bahwa ini lebih baik, ya, kata-kata ini lebih baik, maka dia mengalihkan hukum asal perintah wajib kepada sunnah, ya, karena seandainya tidak ada penjelasan seperti ini, maka boleh saja
seorang pahami ini perintahnya adalah perintah wajib, karena hukum asal dari perintah adalah kewajiban. Sampai ada dalil yang mengisyaratkan, menjelaskan bahwa dia adalah perintah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, ini perlu untuk kami ingatkan lagi bahwa memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mukhatab, ya, ketika beliau khutbah atau memanggil kaum muslimin dan para sahabat, kebanyakannya, ya, beliau mengatakan ayyuhan nas, ya, ayyuhan nas. Dan ini beliau katakan kepada para sahabat dan kepada umat secara keseluruhan pada saat khutbah. Ayyuhan nas. Jarang kita dapatkan ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, baik dalam khutbah Jumat beliau dan khutbah-khutbah yang lainnya, dan dalam nida, ya, panggilan-panggilan seperti ini, ya. Dan ini bukan hanya di Mekah dan Madinah, ya, bukan cuma di Mekah. Jangan difahami itu hanya ketika di Mekah, karena masih, ya, fase Mekah yang memang kalau dalam Al-Quran perbedaan antara ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayuhan nas itu ciri-ciri apa? Ayat-ayat Makkiyah sebelum hijrah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ciri-ciri ayatnya adalah Madaniyah, turun setelah hijrah. Itu di antara perbedaannya yang kalau dalam Al-Quran. Tapi dalam mukhatab khutbah, panggilan beliau kita dapatkan secara umum, baik di Mekah maupun setelah beliau hijrah di Madinah. Ketika beliau berkhutbah, umumnya beliau mengatakan ayyuhan nas, ayyuhan nas. Dan itu juga dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka itu lebih tepat. Sebagian mengatakan karena dalam khutbah dengan jumlah manusia yang banyak, maka mungkin saja ada di antara mereka yang belum mencapai derajat beriman, ya, baru awal-awal, ya, mereka bergabung dalam Islam, maka dikatakan dengan ayyuhan nas. Ala kulli hal, ini adalah sunnah yang banyak dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak mengapa, ya, tidak berarti kalau ada orang yang khutbah atau mengatakan ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, ya, dan panggilan-panggilan yang lainnya, tidak berarti dia adalah sesuatu yang dimakruhkan atau diharamkan. Tapi kita katakan yang lebih tepat adalah ayyuhan nas. Kemudian di sini dikatakan fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Kalau saja beliau berhenti sampai di sini, maka ini perintah untuk salat di rumah masing-masing, tidak di masjid, ya. Tapi beliau jelaskan bahwa kenapa beliau sampai tekankan perintah salat di rumah. Beliau bilang fa inna afdalas salati, karena seafdal salatnya seseorang di rumahnya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau ingin kita mengambil yang afdal. Dan ini menunjukkan kecintaan beliau kepada umatnya, bahwa salat di masjid, salat sunnah, tidak ada masalah, boleh, ya, tidak ada masalah. Tapi Nabi kita ingin sesuatu yang lebih afdal bagi kita. Dan inilah sepantasnya seorang dai. Dia bukan hanya menjelaskan tentang boleh tidaknya sesuatu, tapi dia berusaha untuk mengajak umat kepada yang lebih afdal, ya. Tentu saja di sana ada fikih dakwanya, ya, fikih aulawiyat, ya. Kita tentu saja memperhatikan juga kalau orang-orang yang masih lemah iman, maka tentu kita tidak terlalu memberatkan dulu dengan beberapa hal yang mungkin akan berat bagi dia. Tapi kalau kita lihat di sana sudah ada semangat untuk beribadah, maka jangan cuma cukupkan dengan hal-hal yang wajib saja, perlu untuk dimotivasi kepada hal yang sunnah atau hal yang lebih afdal. Beliau sampai suruh solat di rumah kalian, karena kata beliau bukan persoalan tidak boleh solat di masjid, tapi kata beliau solat di rumah itu bagi seseorang lebih baik daripada solat di masjid, kecuali yang wajib. Kata-kata di sini salatul mar'i, apa artinya al-mar'i? Laki-laki, ya. Walaupun kadang-kadang dan umumnya ketika ada ucapan laki-laki dalam syariat ini, maka dia umumnya berlaku juga untuk wanita. Karena kaidah berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innama an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu saudara kandung dari laki-laki.
Artinya hukum asal semua perintah yang berlaku untuk laki-laki itu juga berlaku untuk wanita tanpa ada perbedaan. Kecuali ada dalil yang membedakannya, ya, kecuali ada dalil yang membedakannya. Maka ketika dikatakan sini salatul mar'i hukum asal yang dimaksudkan salatnya seseorang adalah seseorang itu berlaku untuk laki dan wanita. Tapi ternyata kita dapatkan beberapa dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahwa salat wajib di masjid itu memang pemberlakuannya lebih khusus untuk laki-laki. Maka kita pahami kata-kata fa inna salatal mar'i, al-mar' di sini memang maknanya adalah laki-laki, ya. Ini pernah kita jelaskan, ya, ketika kita menjelaskan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dijamin masuk surga. 7 golongan yang dijamin mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di mana tidak lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada beberapa kata-kata ar-rajul, laki-laki. Masuk juga di dalamnya adalah perempuan. Karena ada dikatakan seorang laki-laki yang bersedekah ikhlas sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Itu berlaku untuk laki dan wanita. Atau yang mengatakan laki-laki yang zakarallah khalian, laki-laki yang berzikir kepada Allah sampai sendirian dan sampai menangis karena takut kepada Allah. Itu juga berlaku untuk wanita yang seperti itu. Atau seorang laki-laki yang diajak oleh wanita cantik, lagi bangsawan, lalu dia menolak karena takut kepada Allah. Kata ulama kita juga berlaku bagi seorang wanita yang diajak oleh seorang laki-laki yang kaya, lalu bangsawan, terhormat, tapi dia menolak dan tidak mau karena takut kepada Allah. Tapi ulama kita mengatakan ketika sampai pada warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya tergantung pada masjid. Kata ulama kita itu khusus untuk laki-laki dan tidak dikiaskan pada wanita. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa untuk wanita lebih afdal solat di rumah, kecuali ada sebab-sebab tertentu yang menjadikannya dia memilih untuk solat di masjid, ya. Jadi hukum asal ketika ada perintah dan ketika ada keutamaan sesuatu yang menyebutkan laki atau yang menyebutkan wanita, maka dia berlaku untuk laki dan wanita sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa itu khusus untuk laki atau khusus untuk wanita. Tapi kalau ini sekali lagi kaidah salat untuk di masjid lebih afdal di salat sunnah, ya, atau salat wajib itu di masjid, ini berlaku untuk laki-laki, tidak berlaku untuk wanita. Fa inna salatal mar'i fi baiti fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Salat yang paling afdal bagi seseorang salat di rumahnya kecuali yang wajib, ya, kecuali yang wajib. Berarti selama bukan wajib sebaiknya dia dikerjakan di rumah. Imam Nawawi tadi bilang entah yang rawatib atau yang selain rawatib. Contoh salat duha umpamanya, ya, salat lail, ya. Kecuali ada dalil-dalil yang lain yang memang menjelaskan bahwa afdalnya di masjid. Contoh salat sunat. Ada enggak salat sunat yang memang mesti di masjid? Ada? Tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid, ya. Memang di masjid mesti, ya, tahiyatul masjid. Tidak mungkin kita di rumah, ya. Atau seperti tadi itu salatul intizar, ya. Kita salat menanti sampai imam datang. Itu memang di masjid, ya, tempatnya. Bukan antum menanti di rumah antum sampai imam, ya, sudah berkhutbah baru antum cepat-cepat ke masjid, ya. Tidak. Atau salat tarawih. Menurut pendapat jumhur ulama yang rajih insyaallah, salat tarawih bulan Ramadan itu afdalnya di masjid secara berjamaah. Beda dengan salat tahajud dan salat lail yang secara rutin dikerjakan oleh seorang di luar bulan Ramadan. Dan salat gerhana umpamanya, ya, salat gerhana. Salat gerhana itu dikerjakan secara berjamaah, ya, dikerjakan secara berjamaah. Dan di masjid, ya, di masjid. Itu beberapa salat-salat sunnah, ya, yang diperkecualikan. Atau seperti yang kita sebutkan,
bahwa jika sholat sunat kita di rumah, sholat rawatib yang menjadikan kita terlambat untuk ikut sholat wajib, maka dianjurkan sholat sunat qabliyah, maka sebaiknya di masjid saja, ya, demi tidak terlambat shaf awal atau tidak terlambat sholat berjamaah. Dan nanti bagian-bagian ya untuk di rumah sholat sunnah ba'diyahnya, ya, sholat sunnah ba'diyah.